Oke, oke. Yuk, buka, buka, open cam, open cam. Open camnya, kalau yang rame-rame. Ini yang yang rame-rame harus open cam nih, biar nggak penyelundupan nih, gitu ya. Ini ntar ada penyelundupan nih, penyelundupan anak-anak nih, gitu ya. Oke, baik, selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Panas nggak di sana? Panas banget ya. Kayaknya hari ini cuacanya panas sekali gitu ya. Jadi kita semoga hari ini badannya bisa menenangkan, apa mendinginkan suasananya dan kita lebih eh, jadi nggak ngantuk ya. Jadinya ya kalau panas ya. Oke, yuk. Sebelum kita mulai, kita akan memuji Tuhan dulu ya. Kita sama-sama menaikkan pujian dari rumah masing-masing. Kita mau katakan bahwa mengiringmu Tuhan seumur hidup kita ya. Biar pujian ini juga menjadi doa dan kerinduan kita sepanjang hidup kita. Yuk, sama-sama kita minta Marsa berdoa ya untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Amin. Ya, oke, oke. Thank you, Marcel. Oke, Shalom sekali lagi. Selamat sore. Sudah hadir Ishak juga serta kita. Selamat sore, Ishak. Ya, kita masih ada di ibadah online. Nanti kalau ada ibadah onsite-nya kita kabarin lagi karena aku masih koordinasi sama Kointian juga untuk pemakaian gerejanya ya. Nah, oke, kita hari ini kita akan masuk ke dalam materi yang baru. Jadi ada satu pembahasan yang baru dan ini seperti biasa pembahasannya untuk ibadah yang online ya. Oke, aku akan share screen terlebih dahulu. Nah, oh, sorry, sorry, terbalik. Wait, wait ya, ini stop shares. Oke, oke, oke. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Udah? Kalau udah, boleh kasih sign. Udah kok. Oke, thank you, Felix. Oke, tema yang akan menjadi bahasan di beberapa minggu ke depan untuk ibadah online, ya, khususnya, yaitu menjadi dewasa di dalam Kristus. Ya, topik ini mungkin terdengar agak biasa aja gitu, karena kita sudah sering mendengar kata-kata dewasa gitu ya. Tapi kita akan coba lebih dalam lagi, ya karena di sini juga ada beberapa yang Koko tahu juga baru sedang masuk menuju masa remaja, ya, dan juga ada yang sudah di dalam masa-masa remaja menuju pemuda mungkin gitu ya. Nah, tetapi eh kau pengen dengar hari ini gitu ya, menurut teman-teman semua, apa sih yang dimaksud dengan dewasa menurut kalian? Gitu ya. Ini kok aku tutup dulu. Ya. Menurut kalian, dewasa itu apa sih menurut pandangan kalian gitu? Ya, bebas, bebas. Nggak harus rohani. Pokoknya dewasa yang umumnya, bahasa umumnya sama ya terserah mau dilihat dari aspek manapun terserah gitu ya. Tapi menurut kalian, dewasa itu apa? Yuk, semua kasih pendapat. Semua kasih poin-poin tentang dewasa. Silakan. Siapa dulu? Yang sudah ada poinnya tidak boleh disamain. Yang sudah disebutkan tidak boleh disamain. Ayo, jadi mendingan sebut dulu aja yang aman. Dewasa bisa bertanggung jawab. Oke, good. Kania tuh ya. Oke ya. Apa-apa? Apa Valdes? Oh, bukan. Siapa? Ya, Valdes. Ya, apa?
sudah bisa membedakan mana yang baik yang buruk. Oke. Terus apa lagi? Felix, Ishak juga boleh ya, silahkan. Semua berpikir kritis. Kritis. Oke. Ya. Oke, bertanggung jawab. Oh ya, siapa lagi? Berpikir kreatif. Itu tadi siapa ya? Aulia apa Kania lagi ya? Oh, Kania. Kania ya? Ya. Oke, apa lagi? Mempunyai imajinasi yang tinggi. Oke. Apa lagi? Apa-apa? Sudah cukup umur. Oke. Apa? Apa yang Maria ya? Heeh. Nah, ya Felix sama Ishak juga ini boleh kasih pendapat poinnya. Apa yang dimaksud dengan dewasa menurut kalian? Ayo, Maria. Yang terakhir apa? Oh, itu udah tadi. Membedakan baik dan buruk udah. Ya kan, sudah cukup umur. Oke. Ada lagi? Yang belum jawab siapa nih? Felix. Ya, apa lagi? Siapa lagi? Emosional. Yang orang dewasa emosional ya. Oke. Bisa marah-marah itu udah dewasa ya. Apa? Mampu menerima kritik. Oke. Ya, ya, ya. Oke. Apalagi? Felix nih sama Ishak nih aku belum dengar suaranya nih. Ya. Apalagi selain yang disebutkan tadi? Mm-mm. Oh ya, kalau dewasa udah beda lah sikapnya, terus perilakunya juga udah beda sama yang kecil kan. Ya udah Mm-mm. disebutin semua sih kayaknya. Be- Bedanya apa? Kalau yang kecil gimana? Kalau yang dewasa kayak gimana misalnya? Gitu kan? Kasih contoh deh kalau misalnya susah. Secara berpikiran, yang dewasa udah jauh memandang jauh ke depan, berpikir luas, ngelakuin ini Hmm. bagus nggak buat buat saya. Hmm. Mhm. Oke. Oke. Berpikir lebih luas lagi. Oke. Good. Bagus. Ishak, Dewasa tuh dewasa. Mm-mm. eh, bisa fisik sama rohani. Mm-mm. Fisiknya apa? Kalau Rohaninya dewasa gimana? fisik tuh kayak bayi masih kecil. Kalau dewasa itu kayak orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek Hmm. gitu. Oke. Kalau rohani? Kalau Rohaninya rohani gimana? ya kayak yang disebutin sama mereka kok gitu. Hmm. Bisa juga eh, lebih tahu prioritas, bisa Hmm. ngatur semua gitu, Hmm. manage waktu banyak lah dan lain-lain. Oke. 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 Siap. Good. Ada lagi yang belum? Ada yang belum jawab? Ada yang belum jawab? Aku balikin ke sekolah minggu nih. Siapa yang belum jawab udah? Semua? Sel di sana semua? Vales sudah? Maria udah? Aulia tadi udah ya? Aulia udah ya? Semua udah, kecuali aku ya, bener juga ya. Si Kania pintar juga nih dia nih. Ya, oke. Menurut aku ya tadi selain yang tadi yang sudah teman-teman sebutin, ternyata menjadi dewasa itu adalah mampu menguasai diri sendiri, gitu ya. Mampu menguasai diri, kemudian juga yang yang kedua adalah memahami orang lain. Ya, itu dewasa, gitu ya. Jadi bukan hanya pusatnya hanya diri sendiri, tetapi dia sudah bisa memikirkan orang lain. Oke. Nah, eh, thank you semua buat pendapat-pendapatnya. Kalian semua ya sudah belajar untuk menjadi dewasa. Tinggal bagaimana prakteknya benar-benar kita menjadi pribadi yang dewasa. Secara teori
kalian sudah tahu ya dewasa itu seperti apa. Tapi ada ungkapan yang pernah berkata, tua itu bukan berarti dewasa, ya. Jadi kalau misalnya umurnya 50 gitu ya, misalnya umurnya 40, 30 ya gitu ya. Kalau kalian bilang dewasa, belum tentu ukuran umur itu menyatakan bahwa kita dewasa. Ya, karena ada banyak sekali kejadian-kejadian menggambarkan bahwa sikapnya masih seperti anak-anak, mungkin atau banyak hal lah. Itu tinggal kalian tadi yang kalian sebutin tinggal dibikin lawan katanya aja, gitu ya. Jadi kalau aku pernah mendengar sebuah quotes ataupun sebuah kalimat yang menyatakan menjadi tua itu adalah eh, satu keharusan, tapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan, teman-teman. Jadi tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Jadi dewasa itu tidak serta-merta kita langsung pasti jadi dewasa, enggak, enggak. Itu perlu sekali diusahakan, itu perlu sekali didorong, dipaksa untuk menjadi dewasa. Kalau menjadi tua itu enggak. Itu otomatis kalian nanti lambat laun akan semakin menua, ya. Awalnya dari kecil terus tumbuh-tumbuh nanti sampai menua. Tapi kalau menjadi dewasa itu sebuah pilihan bagi kita. Jadi hati-hati teman-teman, tua itu bukan berarti dewasa, kelihatannya dewasa gitu, tetapi sebenarnya belum tentu gitu ya. Tapi kita menjadi dewasa itu sebuah pilihan. Adik-adik di sini semua, teman-teman semua yang mungkin umurnya masih di bawah 20 tahun ataupun 20 masih di bawah 30 tahun, kalian jangan takut bahwa dibilang kalian eh, terlalu anak-anak gitu, tapi kalau kalian bisa menunjukkan sikap kalian secara dewasa, ya kalian sudah dewasa juga gitu. Ya. Oke, kita akan masuk ke dalam bagian hari ini, apa yang firman Tuhan katakan tentang kedewasaan secara rohani tentunya gitu ya. Kalau dewasa secara fisik, beberapa kalau di apa di hukum gitu ya, menurut hukum, bahasa hukum, kalian itu sudah berumur 17 tahun, itu sudah dinyatakan sebagai dewasa karena di umur itu kalian sudah dianggap mampu membuat keputusan atau tindakan berdasarkan pemikiran kalian sendiri, dan kalian sudah harus tahu konsekuensi atau akibat dari tindakan yang kalian lakukan. Makanya barulah biasanya di umur 17 tahun baru kalian bisa dibuatin tuh yang namanya kartu tanda penduduk atau KTP biasanya. Ya, itu merupakan salah satu indikator kalau kalian itu sudah dewasa dinyatakan secara hukum oleh negara. Ya, dan tindak-tindak tanduk kalian itu semuanya sudah harus terikat dengan hukum. Jadi kalau kalian misalnya buang sampah sembarangan, terus kalian bilang, nggak sengaja gitu ya. Nah, terus diketahuan sama petugas kebersihan kena denda. Nah, artinya kalian udah dianggap sebagai subjek hukum di negara kita. Jadi itu ukuran dewasa menurut hukum, khususnya di negara Indonesia. Ya, kalau misalnya kayak Valdes gitu ya, berantem gitu ya, terus dilaporin ke misalnya ke polisi gitu ya. Nah, Valdes masih dinyatakan sebagai anak-anak. Kalau belum mendapat KTP, itu masih dinyatakan hukumnya untuk anak-anak. Tapi kalau sudah 17 tahun, kalian harus bertanggung jawab atas eh, ketindakan kalian sendiri. Jadi orang tua sudah tidak bisa mengontrol lagi ataupun orang tua nggak bisa dijadikan jaminan, ya. Nah, itu kalau menurut subjek hukum di negara kita ya, di bangsa Indonesia gitu ya. Nah, kita coba mau lihat yuk hari ini apakah yang dimaksud dengan dewasa menurut firman Tuhan. Oke, kalau izin share screen lagi dan mungkin boleh dibantu dibacakan bagian yang pertama. Boleh Kania deh bacain dulu. Ya. Oke, silakan. Bacanya nggak usah cepat-cepat, santai aja supaya yang lain juga bisa menikmati. Yuk, silakan.
Oke, good ya. Oke, terima kasih Kania sudah dibantu bacain. Oke, poin pertama di sini ini adalah prolognya, pembukaannya. Kita setuju nggak sih bahwa kalau sekarang semua serba cepat? Bener nggak? Setuju. Mau pesan makan dan minum sekarang paling cepat pakai apa? Gojek. Oke, apalagi itu, ya kan? GoFood, apalagi, ya kan? Sekarang kalau mau nyari kalau sekarang mau cari informasi pakai apa? Internet, AI, ChatGPT, ya kan? Oke, ya semua segala sesuatunya sekarang semakin cepat gitu ya. Tetapi ingat bahwa kedewasaan itu tidak ada yang diperoleh dengan cepat. Jadi ada waktunya, ada prosesnya untuk menjadi dewasa. Bisa nggak lebih cepat kok? Aku baru umur 10 tapi aku udah tahu semua gitu ya kayaknya gitu ya. Eh, ya mungkin bisa aja tapi ada proses yang kalian percepat juga tentunya gitu. Artinya kalian banyak banyak baca, banyak mendengar, banyak melakukan hal-hal yang sudah orang-orang dewasa lakukan biasanya gitu ya. Nah, tetapi ada poin yang bagus di sini ya. Eh, ya ini yang menjadi bagian penting adalah menjadi seorang pengikut Kristus ini bagus banget nih kata-katanya. Menjadi seorang pengikut Kristus berarti memulai suatu petualangan seumur hidup untuk mengenal Allah semakin dekat dan mengasihi Dia semakin dalam. Teman-teman di sini ada yang main game Adventures ya? Ada yang pernah main ada yang pernah main game? Nggak boleh main game ya? Iya ya, gitu ya. Ya, Felix Felix gitu ya. Felix nih yang sering main game gitu ya. Felix pernah main game petualangan nggak? Ya nggak usah ditanya kali. Nggak usah ditanya ya, gitu ya. Eh, apa serunya Felix main game petualangan Felix menurut Felix? Serunya game petualangan kayak survival contohnya. Ah, Itu kan game petualangan tentang hidup lah, bertahan hidup. ah, Apa ah, serunya main game itu yang ngejelajahin map. Semakin dalam mapnya, semakin tinggi levelnya, semakin sulit. ah. Cara Oke, menembus dan itu ya butuh peralatan, equipment, atau barang-barang yang dibutuhin. Nggak crafting ini itu sampai jadi baru bisa. ya, ya, oke. Kenapa biasanya orang-orang tertarik sama game petualangan biasanya? Menurut ini survei ya, lagi survei survei Felix nih. Kenapa orang tertarik sama game petualangan? Ya, Felix mungkin bisa Kalau menambahkan. dibilang tertarik sih nggak tahu ya. Tiap orang kan beda-beda. Entah itu ada yang demen gamenya, demen genrenya mungkin, atau demen Oke, desainnya, hmm, ya macam-macam lah. oke, good, ya, oke. Nah, bagi adik-adik yang mungkin nggak main game atau apa ya, mungkin ilustrasi Koko tadi mungkin tidak apa, menolong kalian untuk memahami gitu ya. Anggaplah kalian sedang berada di sebuah perjalanan gitu ya, mungkin kalian lagi menyusuri sebuah hutan gitu ya, dan disitulah petualangan kalian dimulai, tuh misalnya gitu ya, bahwa kalian akan hidup sepanjang berapa minggu mungkin gitu ya, sepanjang berapa hari, terus kalian mengelilingi hutan itu dan melihat apa yang ada di dalam hutan itu sendiri. Jadi teman-teman semua ternyata menjadi seorang pengikut Kristus yang kalian lakukan sekarang ini, itu kalian sedang menjalani sebuah petualangan yang menyenangkan, ya, untuk tujuannya mengenal Allah semakin dekat dan mengasihi Dia semakin dalam. Nah, itu tujuannya. Jadi, mengikut Kristus nggak usah terlalu stres-stres banget, tapi menjadi pengikut Kristus kita, ya ada kalanya kita mungkin melewati tebing yang tinggi, ada kalanya kita melewati sungai yang bagus,
terus ada kalanya kita melihat sebuah tempat yang begitu indah gitu ya. Terus ada kalanya kita menghadapi mungkin di dalam petualangan kita kita menghadapi hewan-hewan buas yang mencoba untuk menerkam hidup kita. Tapi percayalah bahwa itu petualangan yang mengasihkan dan yang membuat kita mengenal Allah semakin dekat dan mengasihi Dia semakin dalam. Ya, oke. Ada tulisan di dalam kotak. Ini sebenarnya ayat yang sering kita baca, Roma 12 ayat 2. Tapi ini merupakan sebuah terjemahan baru dari New Testament Modern English gitu ya, yang diterjemahkan. Mungkin boleh dibantu dibacakan oleh eh, Valdes dulu ya, mungkin ya. Silakan Valdes, kalau ada. Ada kan? Oh ya, thank you, Valdes. Oke ya. Kita coba renungkan kembali, baca ini kalimat ini pelan-pelan dan resapi bahwa firman Tuhan ini menjadi sebuah harta yang berharga buat kita. Janganlah biarkan dunia sekeliling Anda membentuk Anda, tetapi izinkanlah Allah membaharui Anda sehingga seluruh sikap hati Anda diubahkan. Dengan demikian, Anda akan dapat membuktikan di dalam praktek bahwa kehendak Allah itu baik, disukai olehnya, dan sempurna. Oke, jadi kita belajar bahwa eh, yang membentuk kita, yang memperbarui kita, itu bukan lingkungan kita, tetapi adalah biarlah Tuhan sendiri. Dan dengan itu kita dapat tahu gitu bahwa apa yang sesuatu yang di dalam kehidupan ini, apa yang baik, apa yang disukai oleh Tuhan dan apa yang sempurna menurut Tuhan. Itu yang dewasa. Ya, oke. Kita akan masuk ke dalam bagian pertama, yaitu melangkah menuju kedewasaan. Oke, bisa boleh bantu bacakan, Aulia? Silakan. Nanti ada pertanyaan nih. Ntar bagian ini dulu coba baca. Yang nomor satu. Oke, siapa yang di sini sudah percaya Kristus? Semuanya sudah? Sudah. Sudah pada dibaptis semua? Siapa yang belum? Saya itu siapa? Saya itu siapa? Marcel. Terus, Kania, Aulia. Oh, Kania udah. Aulia, Aulia. Terus, oh Maria. Oke. Pada belum, pada kenapa ya? Pada nungguin apa ya? Ah, umur. Emang berapa umurnya? 13 ya? 13 ya? Oh, udah lewat kan 13 semua? Yang belum 13 kan Valdes. Valdes udah 13 belum? Udah ya? 14. Nah, tuh. Kenapa udah 14 pada belum semua? Jadi, tunggu umur 20. Siapa yang bilang? Ya, nanti ya. Tapi ada katekisasinya. Harusnya ada pembinaan imannya sebelum nanti kalian benar-benar dibaptis. Gitu ya. Oke, oke. Yang belum nanti Koko coba urus. Gitu ya. Ya, Ishak sama Felix. Ishak sama Felix. Udah, udah kok. Udah. Ishak udah ya. Oke, good ya. Nah, ya percaya Tuhan ya kita perlu juga memproklamasikan diri kita, iman kita dengan kita percaya dibaptis juga gitu ya. Kalau Koko dulu kasusnya beda. Bukan karena apa? Koko agak telat dulu dibaptisnya memang 20 something sekian gitu ya. Lalu 2021 berarti 89 2021 22 tahun berarti ya gitu kan ya. Nah, itu baru dibaptis. Kenapa? Karena
kok awalnya bukan Kristen gitu ya. Jadi itu perjuangannya berat gitu. Tapi kalau kalian yang sudah mengenal Tuhan, harusnya kalian bisa lebih ambil keputusan komitmen untuk percaya Tuhan juga ya. Oke. Oke, nanti diurus untuk prosesnya segala macam gitu ya. Tapi kalian harus persiapin diri ya, bukan hanya diem nunggu baptisannya doang gitu ya. Oke, berikutnya ini. Daftarkanlah pokok-pokok penting mengenai berita Injil yang mempengaruhi kehidupan Anda, serta sertakan beberapa referensi Alkitab. Ya, oke. Apa? Jadi pertanyaan gini, apa dari firman Tuhan, bagian firman Tuhan yang sampai hari ini kalian pegang dan kalian percayai bahwa itu mempengaruhi dan mempengaruhi hidup kalian dan kalian percaya sama Tuhan? Ada nggak satu ayat yang menjadi pegangan kalian untuk kalian hidup bersama Tuhan? Ayo, silakan. Satu orang satu semuanya. Ya, silakan semuanya. Yuk, ayat yang menjadi pegangan kalian di dalam iman kalian, iman kekristenan kalian. Silakan. Nah, pada diam semua. Ini bukan mendingan cipta ya, guys. Yuk, Felix, Ishak, Marcel, dan kawan-kawan. Halo, halo. Ya, Pak. Apa bacain? Apa bacain? Oke, good, bagus. Ya, terus yang lain. Apa yang menjadi ayat eh, penguatannya? Oke, silakan siapa? Ya, Kania. Ya, silakan. Ya, oke yang lain. Yang lain boleh ya, nggak usah harus ngantri. Yang duluan, yang sudah duluan boleh, silakan. Sak, Felix, satu ayat atau beberapa ayat silakan yang menjadi pegangan kalian bahwa kalian yang mempengaruhi kehidupan rohani kalian. Apa? Ini baru pada nyari atau baru baru ayatnya baru ketemu nih? Agak ada yang pernah buat ya? Mau yang umum apa yang sendiri? Woi, sendiri, sendiri itu maksudnya. Yang buat sendiri. Oh, iya, yang buat sendiri lah. Jangan yang umum lah. Kalau yang buat sendiri aku Amsal 3 ayat 5 itu dari Apa tuh? dulu sih. Apa itu? Ingat dong. Ini kayaknya terjemahan baru sih harusnya. Oh, terjemahan baru. Oke. Ya, Bunyi boleh buka. bunyinya begini. Mm-mm. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oh, ya, 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 ya. Oke, oke, good, good. Ya, itu yang membantu Felix untuk terus hidup percaya sama Tuhan. Oke, good. Bagus. Yang lain. Ayo, Ishak. Masih ada Ishak, Marcel, and dan kawan-kawan. Yuk. Ini ayat pegangan sendiri loh. Bukan ayat mana ini. Belum pernah belum pernah memikirkan sampai sedalam itu ya. Oke, ya. Apa? Oke, apa tuh? Silakan. Oke. Oke, ini baru nyari atau dari dulu? Dari dulu. Oke. Kok lama sih? Baru disebut. Ya, silakan. Siapa? Ya, ya, Kania. Ya. Oh, jadi
Kamu belajar sama semut ya, berarti ya. Oke, oke, yang lain. Terus, ya, ya Valdes, ya jangan dimit. Nah, ya, hmm, oke, oke, good, bagus. Ya, Maria, Aulia, 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 Maria, Marcel, Marcel udah ada, Maria doang ya. Ishak belum, Ishak, ya. Ayo, ini nggak ada nih pegangan ayat masing-masing nih. Hmm. Ayo, silakan. Masih belum? Ini lupa ayatnya apa lupa bunyinya nih ayat. Yuk, tinggal Maria sama Ishak. Ya, Ishak, Boleh silakan. kok. Ya, Kalau buat ayat pegangan sih kayaknya belum ada kok. Tapi yang kalau yang hmm, kena banget tuh mm-mm. Yohanes 3 ayat 16 lah paling kok. Yohanes 3 ayat 16. Oke ya. Ya, oke oke. Good, bagus. Ya, Maria udah belum? Udah mau pulang nih. Lupa dia. Ye, ya ampun. Ya udah. Oke lah. Ya kita lanjut ya. Oke, teman-teman penting ya untuk teman-teman tuh punya sebuah pegangan prinsip gitu ya. Untuk kalian tuh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berpendirian gitu ya. Aku takut bahwa kalau kalian cuman ikut-ikutan, ikut Tuhan tuh bukan FOMO ya. Bukan karena banyak yang ikut terus kalian ikut gitu. Terus karena kalian nggak ada yang ngajak, terus akhirnya ngajak orang Kristen, akhirnya kalian ke gereja gitu ya. Jadi mungkin kalian masuk masuk ke gereja awalnya seperti itu nggak apa-apa. Tapi lambat laun kalian harus benar-benar punya sebuah dasar fondasi tentang firman Tuhan, tentang apa yang Tuhan mau di dalam hidup kalian dengan baik. Gitu ya. Oke, berikutnya yuk kita baca di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Ini bagian terakhir yang akan kita bahas hari ini sementara ini. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Efesus 4 ayat 11 sampai 16 ya. Ini bahannya. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini nanti tolong dijawab, ada ayat-ayatnya, ada pertanyaannya di bawah. Sambil kita baca dulu sebelumnya, boleh minta bantuannya Aulia membacakan Efesus 4 ayat 11 sampai 16 semuanya. Ya, ayat 11 sampai 16, nggak apa-apa. 11 sampai 16. Oke, ya terima kasih Aulia sudah membantu membacakan. Teman-teman tolong nanti setelah selesai sesi ini teman-teman baca lagi dengan pelan-pelan gitu ya. Di sini bagus sekali tentang kedewasaan gitu ya. Dan salah satu ayat favorit aku tuh ada di dalam sini juga gitu ya. Efesus 4 ayat 13 di mana ini menjadi satu pedoman untuk ternyata untuk percaya
untuk menjadi dewasa tuh ada loh. Manual guide-nya, tunjuknya tuh ada. Ya, oke. Kita akan menjawab satu persatu mulai dari nomor A, 2A. Silakan Felix boleh dijawab pertanyaannya. Baca dulu pertanyaannya, terus ada ayatnya, kemudian baru jawab. Gitu ya. Yang A, apa yang Allah inginkan bagi Anda ayat 13 dan 15. Apa Ya, yang ingin apa yang ingin Tuhan mau yaitu kita menuju kedewasaan yang penuh sesuai dengan kemauan Dia, kepenuh, hmm, kepenuhan Kristus. mhm. Terus yang ayat 15-nya itu tetap tetapi dengan berpegang teguh kepada kebenaran dan dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Tuhan. Ya, oke. Ya, secara overall itu betul sekali. Tapi kita coba lihat beberapa ada kata-kata yang menjadi kata-kata kunci gitu ya. Kata-kata kuncinya di ayat 13 itu yang pertama sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Jadi yang pertama Tuhan inginkan kita kesatuan iman. Kesatuan iman ini kita percaya bahwa kita memiliki Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tidak ada Allah keempat dan tidak mengurangi Allah yang ada sebelumnya juga ya. Kita di gereja kita menganut eh, Trinitas atau yang kita sebut dengan Tritunggal. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau ada dari teman-teman yang merasa bahwa kok tiga ya kok ya, nanti konsultasi pribadi sama saya ya, gitu ya. Jadi kita punya kesatuan iman, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini penting teman-teman. Bukan berarti teman-teman itu semuanya sekolah teologi semua. Kalau ada yang mau sekolah teologi, silahkan. Koko dukung. Kalau bisa didoakan dari sekarang. Siapa tahu itu panggilan kalian. Tapi kalau bukan, jangan coba-coba sekolah teologi. Pusing sendiri nanti. Gitu ya. Gitu. Jadi, jadi eh, teman-teman, tanggung jawab teman-teman tuh bukan hanya diisi otaknya oleh ilmu pengetahuan di sekolah. Tetapi secara basic, kalian tuh harus punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Minimal kalian tahu siapa itu Yesus, untuk apa Yesus datang ke dunia, untuk apa Yesus mati, untuk apa Yesus bangkit, dan untuk apa Yesus naik ke surga. Itu yang minimal yang benar, ya. Terus memiliki kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh ini beberapa seperti karakter, sifat, kemudian sikap hati kita ini masuk di dalam kedewasaan dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, tingkat pertumbuhannya ini kita lihat sebagai bagian dari sikap kita terhadap orang lain juga. Kalau kita bertumbuh itu nggak mungkin kita bertumbuh sendiri. Kita harus apa membantu orang lain untuk bertumbuh, melayani itu salah satunya. Terus di ayat yang ke itu tadi udah berapa tuh? Mencapai kesatuan iman satu, pengetahuan yang benar tentang anak-anak dua, kedewasaan tiga, tingkat pertumbuhan. Ya, jadi bertumbuh terus. Walaupun udah dewasa, kalian itu tidak pernah berhenti untuk belajar, gitu ya. Kemudian yang ayat 15 itu tadi udah ada 4 poinnya. Berikutnya ayat yang ke-15 itu ada yang pertama adalah teguh berpegang kepada kebenaran. Jadi stand firm, bahasa Inggrisnya itu stand firm dan itu artinya tidak digoyahkan, gitu ya, tidak digoyahkan ya. Jadi teguh berpegang kepada kebenaran dan di dalam kasih kita bertumbuh ke dalam segala hal karena Dia Yesus Kristus adalah kepala. Ya, jadi yang bagian berikutnya dari ayat 15 kita tidak menjadi orang yang mudah. Oh, ini kayaknya benar ya, ini kayaknya benar ya, ini kayak benar ya. Hati-hati teman-teman di zaman sekarang banyak sekali kebenaran yang eh, ya berusaha untuk diputar lah intinya gitu ya. Oke, berikutnya ayat yang ke 2B boleh tolong dibacain oleh Maria. Silakan Maria. Ya, yang B, 2B. Baca ya, baca dulu pertanyaannya.
kemudian baca ayatnya, baru dijawab. Efesus 4 ayat 14. Eh, bukan 14 bagian B. Efesus 4 ayat 14. Oke, baca pertanyaannya coba. Ya, jawabannya ya. Oke, ya. Jadi ini harus hati-hati ya. Eh, Kira-kira ada contoh nggak dari kalian yang kalian tahu bahwa wah ini sebenarnya sesat loh, tapi kalian kayak diajarin untuk misalnya melakukan hal tersebut. Kayaknya kayaknya benar-benar aja gitu. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Felix atau Ishak mungkin pernah dengar nggak pengajaran yang kalian tahu ini tuh nggak benar sebenarnya, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Saksi Yehova, apa pengajarannya yang kalian pernah dengar? Apa? Muter balikin tuh maksudnya Alkitabnya dibalik gitu atau gimana? Ya, Allah adalah kasih, kasih adalah Allah, gitu ya. Terus yang salahnya apa jadinya? Yang salahnya kenapa? Masa tidak mengakui Tuhan? Heeh. Oh, tapi nggak. Nah, kalian salah dengar kali. Coba kalian dengar lagi yang benar gitu kan. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Tapi benar, memang emang saksi Yehova itu salah satunya yang mirip-mirip bawa Alkitab juga, tetapi Alkitabnya beda gitu ya isinya gitu ya. Dan juga pemahamannya beda gitu ya. Tapi gini, poinnya adalah gini. Kalian tahu dulu nggak yang benarnya kayak gimana gitu, ya kan? Nah, jangan sampai gini. Kalian nanti gampang banget dibalikin lagi oleh orang-orang seperti itu. Emang kalian ngomong kayak gitu dasarnya dari mana? Kalian tahu dari Alkitab atau kalian dengar omongan dari enggak kok omongannya dari Koriki gitu ya. Mereka nggak percaya kalau omongan Koriki gitu ya. Ya kan? Mereka percaya kalau kalian karena tahu isinya itu ada di dalam Alkitab juga. Gitu loh. Ya. Jadi penting bagi teman-teman mulai dari sekarang. Tadi kalau nggak salah di awal ada yang bilang kalau bersikap dewasa itu berpikir kritis, gitu ya. Berpikir kritis. Kritis itu artinya bukan kita tidak percaya, tapi kita tuh mencari tahu logikanya sebenarnya kayak gimana. Satu pertanyaan, kenapa ya Tuhan Yesus harus datang ke dunia kalau Tuhan bisa kirim malaikat? Ya, kenapa Tuhan Yesus harus turun ke dunia menjadi sama seperti manusia kalau Tuhan bisa menyelamatkan manusia dengan cara malaikatnya dan segala macam? Nah, sampai di situ kalian udah paham belum? Ya kan? Ada yang udah paham belum? Gitu ya. Kalau nggak jadi PR nih ntar. Gitu ya. Ada banyak deh pertanyaan-pertanyaan yang namanya tentang kalau kalian mau belajar ilmunya, itu namanya ada ilmu apologetika atau pembelaan iman. Jadi di situ kalian nanti searching-searching apa sih apologetika itu? Apologetika itu nanti ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan, loh, kenapa Allahnya orang Kristen kok ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus misalnya. Terus tidak ada Allah ibunya gitu loh. Ya, tidak ada Allah ibu.
punya gitu kan ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kenapa hanya mempertegas semuanya posisinya lelaki semua gitu ya, bukan perempuan. Berarti Tuhan gak sayang perempuan dong, gitu ya. Jadi ada banyak teman-teman hal yang bisa dipertanyakan ataupun ruang-ruang yang bisa dipertanyakan. Tapi kita tuh harus tahu dulu yang benarnya seperti apa ya. Dan kalau mau belajar ilmunya apologetika namanya. Nanti kalian bisa search, tanya sama Meta. Kalau bingung boleh kita diskusi bareng kayak gitu ya. Satu bagian terakhir ya. eh oh ini kayaknya sudah ya. Menurut ayat-ayat tersebut apa ciri orang yang dewasa rohani? Gitu ya. Oke, jadi orang yang dewasa rohani tadi yang pasti yang pertama itu dia sudah mencapai kesatuan iman, kemudian pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kemudian benaran, dan juga tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran yang tidak benar, gitu. Ya. Nah, dan mungkin untuk bagian hari ini sampai sini, ntar nomor 3 dan selanjutnya nanti kita akan lanjut di minggu mendatang. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Ada yang bingung? Mungkin dengan ada yang mau ditanyakan selama ini? Nggak ada ya? Oke. Ishak, Felix, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada kok. Ya, oke. Ya, oke. Kalau gitu kita akan sudahi untuk sore hari ini. Jangan lupa besok ibadah semuanya di gereja karena kita akan ada perayaan juga hari ulang tahun Ibu Gembala kita. Jadi teman-teman semuanya diharapkan bisa hadir. Dan juga ada yang mau didoakan dari teman-teman semua? Tidak? Ujian karya tulis, gitu kan? Apa yang diujianin? Kan suruh bikin karya tulis tuh. Oh, ada ujiannya juga. Oke, 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 oke. Kamu udah jago lah karya tulis lah. Ya, ya, kita tetap doakan ya. Kita tetap doakan. Ada lagi yang lain semua? ANBK itu apa ya? Asesmen nasional. Emang ujiannya nasional? Atau gimana? Dari mana itu? Emang kelas SMP ada uji asesmen? Oh, setiap jenjang ada. Lah, itu nanti lulus mempengaruhi kenaikan kelas atau apa? Heeh. Oh, namanya asesmen nasional berbasis komputer, gitu ya? Oke, oke. Soalnya gampang kan biasanya kalau dari pemerintah mah ya. Dulu dulu kan yang kita tahu UNBK. UNBK kan ujian nasional gitu ya. Iya, dulu aku pernah kayak gitu. Ya, tapi biasanya standarnya pemerintah kan enteng-enteng ya dibanding kalau soalnya swasta ya. Kayak sama aja. Oh gitu ya. Hmm, oke, 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 oke. Baiklah. Oke ya, itulah salibnya kalian lah ya, gitu yang harus kalian terima gitu ya. Ya udah, yuk kita akan akhiri, kita doa dulu sebentar ya. Bapak di dalam surga, terima kasih sore hari ini kami boleh sama-sama menikmati satu bagian firman Tuhan yang begitu indah, yang mengajarkan kami untuk kami boleh terus menjadi anak-anak yang bertumbuh dewasa. Kami tahu Tuhan menjadi dewasa itu bukanlah sebuah hal yang alami, tetapi ini adalah pilihan kami untuk kami terus bertumbuh dan kami mengenal Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami baca hari ini bahwa kami boleh memiliki yang namanya kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh dengan sifat dan karakter kami, dan kami mau terus bertumbuh
ke arah Kristus, kami mau melayani sesama kami, dan kami juga tetap teguh berpegang kepada kebenaran. Biarlah itu yang menjadi sebuah hal-hal yang terus kami ingat dan kami pegang, bahkan terlebih lagi kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu, Allah Roh Kudus, yang terus memateraikannya bagi kami semua. Kami berdoa ya Tuhan, untuk Kania juga yang akan mengikuti ujian karya tulis. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan Kania ke dalam tangan-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi daripada Engkau, sehingga dia boleh mengerjakan ujian dengan tenang, dengan hati yang penuh sukacita, dan juga setiap apa yang dipelajarinya boleh diingatnya dengan baik, dan nanti boleh menjadi mendapatkan hal yang baik, mendapatkan nilai yang baik, dan tentunya boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk Marcel yang 2 minggu lagi akan menghadapi asesmen nasional berbasis komputer juga. Tuhan, Tuhan kami berdoa biarlah Marcel dan mungkin ada seluruh anak-anak yang lain juga yang mungkin terlibat. Tuhan terus campur tangan, biarlah Marcel juga boleh dipersiapkan dengan baik. Marcel boleh tetap bisa mempersiapkan dirinya, kesehatannya juga Tuhan jaga, dan pada saat sampai dengan hari hanya Tuhan tetap menyertai, memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk adik-adik kami yang lain, untuk teman-teman kami yang lain yang studi, Tuhan tetap jaga lindungi mereka, biarlah mereka juga tetap boleh di dalam pergaulan yang baik, yang terus memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa, Engkaulah yang terus membangun setiap rohani kami, bukan hanya sekedar dari pembina gereja kami, tetapi kami sendiri juga belajar bangun rohani kami juga. Terima kasih untuk Felix juga Tuhan, kami percaya Tuhan juga tetap menyertai perjalanan Felix untuk setiap apapun yang dibutuhkannya Tuhan cukupkan juga. Tuhan berkati biarlah orang tua kami juga bisa memenuhi setiap kebutuhan kami.